ada 5 virus, 5 virus pendidikan Indonesia. Saya nggak akan bilang dosa ya. Kalau ada mengatakan dosa pendidikan Indonesia itu nanti terlalu sakral dunia pendidikan. Jadi 5 virus gitu ya. Satu virus agnostisisme, agnostik gitu ya. Satu cara pandang, kemudian juga ada kebijakan dan langkah yang mulai menegasikan atau menjauhkan dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Nah, karena nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama itu dipandang sebagai sumber masalah. Nah, itu yang saya sebut dengan nilai virus agnostisisme. Dari agnostik gitu ya. Agnostik itu asalnya di Eropa itu terjadi anti agama, anti Tuhan, yang muaranya anti Tuhan. Tapi ini semacam alam pikiran sekular gitu ya. Di mana karena melihat ada praktek-praktek terorisme, ada praktek orang sempit beragama, lalu disimpulkan agama itu sumber masalah kira-kira. Nah, di dunia modern itu di dunia pendidikan itu mulai masuk itu pandangan agnostisisme gitu ya. Jadi agnostik. Nah, ini hati-hati gitu ya, bahwa menjauhkan nilai-nilai agama dari dunia pendidikan lah itulah gitu ya. Nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama dari pendidikan. Yang kedua, virus ekstremisme, radikalisme apa saja. Saya pakai apa saja gitu ya. Karena apa? Sering sekarang ini orang nyebut radikalisme itu identik agama. Radikalisme itu identik Islam gitu kan. Maka di virus kedua itu saya sebut ekstremisme, radikalisme apa saja. Nah, apa sajanya itu perlu. Ada ekstremisme, radikalisme karena agama. Pandangan agama yang ekstrim. Yang ekstrim itu tadi ya, bahwa kamu tidak usah takut sama virus, takutlah sama Tuhan. Nah, itu ekstrim. Padahal kata Nabi, ikat dulu untamu, baru kamu pasrah, kan gitu. Ketika Umar datang ke satu tempat, di situ ada wabah, pasukannya ditarik. Kata Abu Ubaidah, Umar, kamu lari dari takdir Allah. Apa kata Umar? Iya betul, saya lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah itu, jadi itu. Nah yang tadi itu ekstremisme agama, tapi juga ingat, ada yang ekstremisme, radikalisme atas nama kebangsaan. Itu namanya apa? Chauvinisme, nasionalisme, gitu kan? Itu memandang bahwa nasionalisme lah yang utama, agama dan lain-lain itu nomor 2. Nah itu ekstrim juga. Atau ada yang juga ekstremisme nasional radikalisme karena politik, misalkan separatisme. Atau karena ideologi, komunisme, ateisme, sekularisme itu juga ekstrim. Jadi ada ekstrim radikal agama, ada ekstrim radikal ideologi, ada ekstrim radikal politik. Maka saya sebut bahwa virus kedua dari pendidikan Indonesia itu ekstremisme, radikalisme apa saja, nah, gitu. Supaya berlaku semuanya. Yang ketiga itu kekerasan. Kekerasan di dunia pendidikan ini banyak dibahas, perundungan dan lain sebagainya. Yang ini juga menjadi tantangan kita karena sering bahwa kekerasan di dunia pendidikan itu dianggap lumrah. Ya. Guru memukul anak itu sudah nggak zamannya kan sekarang itu. Kalau dulu zaman kita itu masih banyak guru itu sewenang-wenang aja memukul. Sekarang bisa jadi masalah HAM. Jadi ini kan, atau perundungan yang terjadi antar murid dan lain sebagainya, ini harus kita sikapi juga. Kemudian praktek-praktek pelecehan seksual ada di dunia pendidikan gitu ya. Jadi tadi saya sebut, dan yang terakhir pembodohan. Pembodohan itu juga virus. Jadi dunia pendidikan ngajari hal-hal yang tidak selayaknya gitu kan. Yang membuat orang menjadi tidak cerdas, tidak berilmu. Jadi ada banyak misalkan
kurikulum atau apa, kemarin banyak dikritik kan gitu, kok ada di buku kurikulum pernyataan-pernyataan begini yang akhirnya ya ekstrim atau apa, tapi memperbodoh gitu kan, memperbodoh. Nah, jadi 5 virus pendidikan Indonesia itu kan tadi, gnostik, ekstremis gitu kan, kekerasan, pelecehan, kemudian pembodohan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, tentu di balik itu ada banyak kemajuan dalam dunia pendidikan kita. Ada banyak kisah-kisah sukses dari perjalanan pendidikan kita. Ada banyak prestasi dari anak-anak didik kita. Nah, ini modal positif buat kita untuk memajukan dunia pendidikan dalam rangka optimisme dan tetap semangat gitu. Dan banyak para guru juga yang menjadi teladan dan menjadi pilar kemajuan.